Oke, halo dulur. Ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Hari ini lagi ngabuburit nih di tempatnya Pak Sam. Gangguin di rumahnya Pak Sam. Terima kasih Pak Sam udah mau digangguin. Sama-sama. Enggak lah saya ini. Iya, ini udah lama kita nggak ngobrol, nggak diskusi ya. Setahun lebih ya. Kayaknya iya. Nggak terasa. Iya, setahun lebih sejak dari bulan Februari Iya. pandemi. Oh iya benar, sejak pandemi ya. Sejak pandemi. Ketemu sekali. Planning terus. Ketemu selisih jalan untuk Nggak urusan bisa. yang berbeda, Nggak nggak diskusi ya. Nah ini gimana Pak Sam? Sepanjang yang Pak Sam lihat terkait dengan apa yang selama ini diperhatikan oleh Kopel ya, tentang otonomi daerah, tentang anggota DPRD, tentang keuangan daerah. Iya, panjang banget ya. Jadi sebenarnya kan memang dan itu pertanyaan itu memang harus gitu karena semangat pendirian Kopel itu kan di situ gitu ya. Jadi kalau dicek misalnya sejarahnya, Kopel itu kan mendirikan di saat era pergeseran pemerintahan. Jadi saat itu orang menyebut inilah lagi euforia otonomi daerah gitu ya, tahun 2000 gitu. Itu kemudian dipotret oleh Kopel gitu ya perjalanannya. Jadi memang tentu harusnya ada progres gitu ya, progres yang bisa ini. Nah, by prosedur sebenarnya ada. Kalau misalnya sistem pemerintahan, katakanlah bagaimana mengisi jabatan kepala daerah gitu ya, kalau kita bicara otonomi daerah, menarik gitu ya. Jadi misalnya dulunya pemerintah masih sistemnya di DPRD, lalu kemudian bergeser sistem pemilihan langsung gitu ya. Tapi apakah dari kualitas itu? Nah itu kan menarik gitu ya dipotret misalnya, karena memang agak ini sih, agak sepertinya kita sistemnya berjalan ke sini, tapi masyarakatnya itu tertatih-tatih gitu loh, belum bisa menjawab secara kuat gitu ya. Nah itu yang selalu kami ini. Soalnya baru minggu lalu lah kami sama teman-teman evaluasi gitu ya. Jadi kan di Indonesia ini kan kalau kita baca, saya baca di jurnalnya siapa ya namanya, Bu Retno gitu ya, itu menulis tentang bagaimana sih sistem mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Nah, itu kan sudah ada 4 sistem dipakai di Indonesia gitu ya. Paling tidak yang lebih familiar di kita ketika pergeseran Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 yang dulunya pusat nentuin gitu kan. Itu kan tidak ada reaksi tuh, tidak ada ribut. Orang paling tidak selalu menyebut stabilitas lah terjamin gitu ya. Pokoknya DPR ngusul ke pusat dari 4 misalnya 2 dikirim, keluarlah 1 gitu ya. Itu hak prerogatifnya pusat untuk menentukan siapa terpilih. Lalu kemudian dianggap itu tidak menjawab aspirasi karena sentralistik kan. Dan saat itu memang sentralistik gitu loh. Jadi akhirnya terjadi pergeseran, salah satu agenda reformasi kan merubah sistem. Menjadi salah satu amanatnya kan sentralistik menjadi desentralisasi. Lalu kemudian disepakati Undang-Undang 22 tahun 99 melalui pemilihan daerah, DPRD gitu ya. Nah kebetulan aku mengalami itu, memantau betul. Rupanya para pemain-pemain itu kan mudah banget tuh. Jadi misalnya kalau DPRD di daerah kan rata-rata cuma 30-an gitu ya. Provinsi itu masih banter 70-an gitu ya. Hanya DKI lah yang lebih 100 gitu jumlahnya. Jadi untuk mengkonsolidasi bagaimana meraih pemenangan untuk 50% plus 1 itu gampang banget gitu ya. Kita dapat. Karena Undang-Undang 29 itu kan 99 menyatakan bahwa DPR memilih kepala daerah tanpa intervensi pusat. Hanya meng-SK kan di situ. Nah, sehingga mudah tuh. Pemilihan di beberapa daerah kami pantau langsung. Dan sekaligus punya kewenangan impeachment kalau misalnya. Punya kewenangan. Jadi saat itu dikenal istilah legislatif happy kan di situ. Betul. Saya menemukan itu, wah, permainan-permainan itu sama ketika kongres partai. Jadi mengambil saja sebagian itu dibawa ke daerah mana gitu ya, di karantina. Dan ada beberapa daerah lucu tuh. Ada satu kabupaten kami dapat kan biasanya tuh kalau daerah bagian timur kan di karantina misalnya di Bali atau di Jawa Timur gitu ya. Paling jauh bahkan kalau agak kelas tinggi itu ke Singapura gitu ya. Filipina ada tuh gitu dikumpulin gitu ya. Dan diambil yang penting 50% plus itu. Masa-masa mendegangkan itu seminggu sebelumnya gitu ya. Baru dibawa pulang gitu. Itu untuk konsolidasi pemilihan kepala daerah konsolidasi, ya. Gitu. Jadi makanya kalau ada menyebut bahwa kita kembali kepala daerah pemilihan di DPRD ya
aku bereaksi gitu kan. Jadi mengembalikan ke lubang yang sama gitu loh. Ada kita memantau ternyata membawa ke hotel-hotel. Itu kebaca sama mereka. Rupanya dia mungkin sadar juga ya bahwa kalau cara ini itu didapat. Ada bahkan satu daerah dibawa ke kebun. Okay. Jadi ada daerah di bagian tengah sana gitu ya. Nggak perlu disebut daerahnya gitu ya. Itu menarik tuh. Pada saat itu pilkadanya bersamaan dengan sepak bola Piala Euro. Gitu kan. Anggota DPRD-nya nih hobinya itu nonton bola, nggak bisa lagi ditawar-menawar gitu loh. Sementara lagi 2 hari nih pemilihan nih. Oh, itu waktu itu Euro final. Rawan diposisikan gitu. Nah, akhirnya apa? Maka disulaplah itu. Jadi mereka kemudian bergeser masuk ke daerah terpencil, kebun di situ ya. Nobar. Jadi ada istilahnya dulu antena parabola gitu ya. Iya. Itulah daerah yang terpencil disulap menjadi kota. Nah, khusus itu. Nanti besoknya baru dibawa ke DPR. Jadi praktek-praktek itu ada. Nah, sayangnya memang karena dia melalui DPR, satu pencalonannya tidak terlibat masyarakat, lalu kemudian ya sudah visi-visinya menjadi tidak penting gitu ya. Itu kita lihat. Kami potret akhirnya masuk perubahan undang-undang ke pemilihan langsung itu kan kita di tahun 2005 mulai gitu ya. Iya. 2005 itu undang-undang Undang-Undang 32 tahun 2004 ya. Itu kemudian jadi pemilihan langsung itu mulai kutai situ. Lalu kemudian tahun 2008 diuji ke MK untuk ada persorangan. Karena dilihat pemilihan langsung pun kalau tetap hanya melalui partai politik itu tidak bisa menjawab secara penuh hak publik karena rekrutmen di partai politik gitu ya. Itu. Nah, cuma pertanyaannya apakah sistem berubah? Masyarakatnya baik kan di situ. Dan kemudian juga sebetulnya pertanyaannya kan output ya. Iya, itu. Kira-kira apakah dengan sistem langsung itu memang kita bisa menjaring orang-orang terbaik untuk menjadi kepala daerah katakanlah begitu? Itu aku mau jawab gitu. Itu aku jawab. Jadi terus terang memang agak kalau di sini kita bisa debat ya, kita bisa ini karena tetap ada pembeda misalnya paling tidak bahwa dulu melalui DPRD masyarakat nggak pernah tahu apa janjinya gitu ya. Visi misinya apa, lalu kemudian tiba-tiba mereka membangun jalan apa semua itu fine saja gitu ya. Nah, pemilihan langsung paling tidak ada janji. Lalu kemudian terlepas apakah mau pencitraan adalah ini gitu ya. Meskipun dalam kajian di Koppel itu ternyata ini menarik. Jadi ternyata pembangunan itu kan tidak berdiri sendiri, tidak lepas bahwa seolah-olah memang betul itu kepentingan publik gitu ya. Karena secara di track misalnya gini, kami melihat kepala-kepala daerah yang pemilihan langsung itu kan coba kita cek saja lah satu-satu gitu ya. Hampir tidak ada yang berakhir masa jabatannya, pasti ada proyek mercusuar. Ya kan gitu. Nah, misalnya gini, di Surabaya atau di Sulawesi sana gitu ya. Kalau kita cek itu pilkada pengen berakhir masa jabatan, tiba-tiba misalnya ada satu proyek yang begitu besar yang belum tentu ini dibutuhkan daerah gitu ya. Dan yang menarik proyek itu kan sebenarnya memang kalau istilah teman-teman di Koppel itu proyek ini bukan didesain untuk selesai, tapi proyek ini hanya didesain untuk ada. Jangan selesai gitu ya, jangan dipakai, digunain gitu loh. Memang yang penting ini karena kenapa di situ ada cukong, ada ini gitu ya yang bermain. Jadi publik ya sudah tepuk tangan. Contoh lah di Sulawesi gitu ya. Tepuk tangan ada masjid tiba-tiba berdiri di tengah laut gitu. Bagi secara pemandangan itu menarik. Keren sih. Keren gitu loh. Orang di situ selfie apa gitu ya. Tapi mereka enggak tahu Instagramable. Siapa di situ untuk siapa dan berapa duit gitu loh gitu ya. Dan ini karena ada sekian triliun uang rakyat sebenarnya gitu ya. Padahal tadi sekolah apa semua belum selesai gitu. Itu yang kita potret dan sehingga pertanyaan besarnya memang apakah ada pergeseran dari segi output tadi kualitas kepada daerah. Paling tidak masyarakat menentukan, ada yang bisa menagih janji, tapi untuk kualitas secara ini belum. Artinya gitu ya. Perbaikan seperti yang kita harapkan memang belum ya. Dan orang kan selalu menyebut korupsi malah lebih. Nah itu gitu yang kemudian selanjutnya pengen tanya itu. Ya. Nah ini soal aspek korupsi, Pak Sam. Jadi gimana Pak Sam melihatnya ini? Ini kan yang paling
menarik ya yang belakangan Ya. sama-sama kita lihat kan Gubernur Sulawesi Selatan. Ya, yang penerima Iya, itu orang dia. menyebut inilah gitu ya. Meskipun ya Iya. orang bisa debatable, tapi Iya, Kopel iya. punya catatan sejak awal gitu Oke. ya. Gitu. Nah, Jadi, gimana catatan Kopel soal itu? sebenarnya kan gini, kalau aku sih sebenarnya ditanya soal korupsi kan tidak berbicara besaran dulu gitu ya. Jadi kalau korupsi itu mau kecil mau gede sama aja gitu ya. Gitu. Jadi kalau bertanya ini kan lebih parah nih misalnya. Dulu waktu pemilihan di DPRD dibandingin dengan pemilihan langsung gitu ya. Langsung, ya. Bagi aku memang ada banyak masalah gitu ya, tapi tidak juga serta-merta untuk dikembalikan lagi ke DPRD karena itu sama kembali ke lubangnya sama. Yang harus diskusinya harusnya adalah gimana memperkuat sistem pemilihan langsung ini untuk kemudian menutup celah korupsi. Nah, bahwa banyak korupsi betul gitu ya, karena bagi saya ini problem yang pernah aku usulin sama Bawaslu sebenarnya gitu ya. Jadi kita harus ada kemauan kuat dan komitmen betul-betul untuk membangun definisi yang tegas yang mana kos politik dengan kenakalan politisi, gitu ya. Jadi kalau aku sih membuat itu definisi soal kenakalan politisi. Kos politik itu kan sebenarnya orang selalu menyebut bahwa kos politik mahal. Bagi aku enggak. Dan aku buktiin pernah mendaftar gitu loh gitu. Jadi enggak terlalu inilah gitu ya. Maksud saya kalau selama itu cost itu rasional. Politik itu memang harus ada biaya gitu ya. Tapi yang halal gitu loh. Nah, yang halal itu mahal tapi kan di Undang-Undang 26 sekarang gitu ya. Itu kan sebenarnya sudah di nomor 6 gitu ya, sorry. Itu kan sebenarnya sudah di sebagian besar ditanggung oleh negara. Jadi misalnya orang menyebut biaya APK. Kan udah di inilah gitu ya. Jadi nah, kenapa kemudian banyak disebut selalu menyebut mahal? Karena satu memang bagi saya adalah ini dua pemain, ada aktor yang kepingin banget jadi kepala daerah bukan karena ingin memperbaiki. Ya kalau janji di luar iya gitu loh. Tapi kalau faktanya kan selesai. Saya waktu tahun kemarin saya bilang gini aja. Berani enggak kalau kita semua calon ini menyatakan oke, saya kalau ditawarin gini saya mundur. Dan saya di 5 partai fit and proper test 2 sampai ke DPP, aku ngomong aja gitu, nggak ada beban. Ditanya berapa kos, aku balik nanya. Bener nih kos politik, kita harus clear dulu dapat definisi kos politik ini ya. Kalau sepanjang itu sampai berapa miliar kami siap. Kos politik gitu ya. Tapi begitu menyebut kenakalan politisi, 1 rupiah pun aku nggak mau. Ini harus tegas. Kenapa? Karena kan niatnya untuk membantu untuk memperjuangkan masyarakat gitu ya. Kalau ada jawab menyebut udahlah kita masuk dulu nanti dalam diperbaiki. Kayaknya kita ngobrol itu dari zaman mahasiswa deh. Itu dia. Saya sudah, nah itu aku mau jelasin bahwa sudah terlalu banyak orang yang menyebut itu, mempraktekannya itu dan ternyata belum sempat tobat sampai sekarang gitu loh. Akhirnya apa bukti? Yang gitu berubah ya? Justru yang masuk kan. Jadi yang faktanya memang akhirnya hampir tidak ada pilkada yang bebas cukong. Gitu. Hampir tidak ada. Jadi misalnya gini ya. Kita lihat aja dari laporan keuangan mereka masuk gitu. Dana Memang kampanye fakta di lapangan terjadi gitu ya. Itu kita lihat dan memang longgar. Saya pernah ngajuin sebenarnya di Bawaslu gitu ya. Coba kita membuat satu peta pelanggaran jadi biasa terjadi di pilkada dan pemilu yang itu terus terjadi dan memiliki daya rusak yang tinggi gitu ya. Ya bukan berarti menghalalkannya lain gitu ya, tapi yang remeh-temeh itu kita serahin aja sama aktor-aktor lain misalnya. Maksudnya yang prioritas yang punya daya rusak ini harus kita beresin dulu. Gitu. Jadi misalnya gini, soal jual beli suara gitu ya. Ini nggak bisa diserahin ke masyarakat, ke Satpol PP. Kalau soal ngurusin APK udahlah Satpol PP gitu ya. Ya ngurusin gitu. Jangan terkonsentrasi ke situ. Karena yang problem ini kan gimana mengawasi cukup ini kan. Di situ. Lalu kemudian birokrasi gitu ya. Ini harus, dan terutama juga di soal penyelenggaranya. Makanya sebenarnya aku kemarin kepingin banget tuh revisi undang-undang pilkada. Terus terang kami mendorong ke sana. Ya, karena tapi mohon maaf bukan soal jadwal saja 2022 gitu ya. Dan bukan soal syarat berapa persen suara yang bisa mengusung kandidat gitu, bukan di situ, tapi mencoba menggunakan memang menggunakan momentum ini mengevaluasi total gitu loh. Misalnya gini, saya adalah orang yang tidak yang
memahami misalnya soal netralitas penyelenggara pemilu itu berlanjut terus selalu terjadi. Putusan MK ini kan data teman-teman di Kode itu kan menarik tuh. Yeah. Terjadi peningkatan 4 kali lipat bahkan yang PSU gitu ya. Saya cek apa penyebab PSU, salah satunya kan ternyata adalah penyelenggara gitu ya, netralitas gitu, profesionalisme gitu. Yang lebih fatal misalnya kalau ada yang memang ada jual beli suara dan ada yang menghilangkan hak suara, misalnya di 2 perusahaannya ditemukan di Morowali Utara dengan Maluku Utara sama-sama utara ini gitu ya. Itu kan didapat tuh ada satu perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung menghalang-halangi orang untuk menggunakan hak suaranya. Dan bagi saya itu praktik kejahatan demokrasi. Sayang sekali memang MK tidak bisa menjangkau untuk menghukum perusahaannya itu, tapi ini negara harus memikirkan, tidak boleh gitu loh. Orang melarang aja mengajak golput di pidana apalagi ini gitu loh. Jadi maksud saya agak problem di situ yang harus di ini. Nah, yang lain juga itu kan soal intervensi parpol. Ngurusin calon termasuk mau dia sistemnya pemilihan langsung bukan pemilihan langsung, menjadi parpol ini yang penting untuk betul-betul men-track orang yang maju itu qualified. Jadi saya bilang kapabilitas, integritas, non-isitas gitu loh. Tapi apakah itu ada? Dia sebut itu ideal. Tapi rasa-rasanya untuk sistem sekarang dia teman-teman menyebut itu nggak mungkin. Saya bilang bisa. Ini bisa terjadi dan harus bisa gitu loh. Kalau tidak maka regulasi yang memaksa gitu. Jadi gimana regulasinya? Ya, misalnya gini, undang-undang pilkada, undang pemilu itu harus secara tegas menyatakan bahwa kalau ternyata partai itu ditemukan, maka dia diskualifikasi untuk tidak ikut pemilu. Misalnya nih. Nah, itu kan sebetulnya satu diskusi panjang juga tuh, Sam, yang sudah berkali-kali kita coba diskusikan kan? Ya. Tapi kan faktanya itu ketika kita mau masuk pintunya dari revisi undang-undang kan kita berhadapan juga dengan pengurus-pengurus partai. Mereka lagi kan gitu. Gitu. Tapi kalau saya sih sebenarnya selalu optimis ya bahwa kalau itu terus didesak, didorong maka pasti adalah partai yang bersedia. Apalagi sekarang ini kan ada muncul partai-partai baru gitu. Jadi bagi saya munculnya partai baru ini kan sekaligus sebenarnya ada yang menyebut itu kan kecewa gitu ya. Bagi saya ini otokritik juga, evaluasi bahwa dia ada ini gitu. Kita ambil sisi positifnya saja. Bahwa kemudian nanti ini misalnya teman-teman tuh PSI kan menyatakan, yang lain menyatakan ini kan faktanya juga tidak. Bagi aku sih memahami bahwa hadirnya partai baru itu paling tidak memberi warna. Otokritik kepada yang lama bahwa sekecil apapun mereka lakukan ada perubahan gitu ya. Itu yang Anda tidak bisa lakukan gitu. Itu yang bagi saya. Jadi saya sempat ditanya, gimana membatasi partai? Enggak. Partai tidak bisa dibatasi. Yang dibatasi itu adalah ketika menjadi peserta pemilu. Siapa itu? Kalau saya konsepnya bukan partai besar, bukan partai kecil, bukan partai lama, partai tua, dan partai baru. Yang harus dibatasi adalah satu, yang laporan keuangannya tidak qualified, opinion gitu ya. Atau tidak melakukan sistem kaderisasi dan paling tidak misalnya, masa yang boleh ada partai politik mengajukan calon kepala daerah yang warga negara. Gitu loh. Ini teman-teman menyebut ini harus diklasifikasi partai ini korban gitu. Aku bilang enggak lah. Karena dalam sistem partai, undang-undang partai menyebut pemilihan secara demokratis dan diterjemahkan dalam anggaran dasar mereka, anggaran rumah tangga, bahkan ada manual panduan juknis mereka, sistem rekrutmen. Ada tim rekrutmennya, ada yang menguji basicnya. Dari awal itu panjang banget tuh, mulai mendaftar. Itu waktu mendaftar Pak, bukan main-main gitu loh. Semua CV itu sudah masuk. Kalau itu diterjemahkan secara baik, insya Allah tidak akan menemukan tadi ada calon yang masih berstatus narapidana gitu loh. Kan ada tuh yang dibatalin sama MK kan gitu. Nah bagi saya semua partai-partai ini enggak, ya ini soal debat ya. Ada yang menyebut partai itu korban, dikadali, tidak dapat hak dia mendapatkan informasi yang valid itu ditutup. Bagi aku enggak. Tapi kan partai punya mesin ya. Nah, itu mesinnya dia. Logikanya kan begitu. Dia kan dari bawah. Dan itu tadi proses rekrutmennya kan berjenjang tuh. Bukan hari ini besok pilkada baru rekrut, enggak lah. Kecuali memang di tahapan ini enggak serius. Aku cerita pengalaman gitu ya. Daftar tuh. Pak Sam itu namanya muncul berapa kali loh di pilkada? saya itu Bulukumba 3 kali pilkada nama masuk gitu ya. Kemarin sampai karena pandemi aku mundur. Jadi kami sudah dapat paket. Itu aku bilang tadi
Ini tantangan gitu ya. Jadi saya ngobrol sama teman-teman, tujuan kita maju apa sih? Kopel itu kan maju sama teman-teman koalisi pilkada, petisi menolak pilkada di masa pandemi. Karena kita analisa kita ya dengan pertimbangan lah. Oke. Masa iya aku maju? Ya kan? Enggak ini juga lah gitu. Jadi akhirnya udah saya bilang sama teman, ya mohon maaf. Ini petunjuk Tuhan untuk menyatakan kita nggak maju. Nah, gitu lah gitu. Meskipun memang saat itu SK keluar belum. Saya harus mengakui itu bahwa partai masih memproses, tapi paket itu sudah saling tanda tangan, udah selesai. Gitu. Jadi, nah dari jenjang itu kan sebenarnya orang mendaftar tuh masuk, kemudian fit. Paling ini sebenarnya hampir semua partai ya ketat tuh. Pertanyaannya verifikasi, bahkan kan tes narkoba orang bro. Jadi masa iya tes KTP enggak kalau nggak narkoba iya gitu loh. Nggak, artinya memang sebetulnya dengan contoh ceritanya Pak Sam tadi, partai kecolongan itu jadi nggak masuk akal. Saya nggak masuk akal. Nggak dapat saya. Rumus itu nggak mungkin dapat. Dan gini, itu kan keputusannya itu bukan DPC. Ini kan DPP. Betul. Dan DPP tidak bisa mengambil keputusan tanpa keterlibatan DPC. Artinya jenjang itu dari bawah betul-betul dilalui gitu ya. Saya bahkan ada satu partai yang saya tempati mendaftar itu kan dites berapa kali? 5 kali ya. Maju tuh mendaftarkan, udah dites pidato penyampaian visi misi di pengurus tuh sampai kepada konstituennya. Gimana itu? Live gitu loh. Terus sudah itu selesai diuji lagi, ada panelis, lalu kemudian tertutup sama mereka, diuji lagi, itu untuk menguji apakah sesuai visi misi. Jadi aku yakin sebenarnya partai itu punya tetap ada ideologi dalam konteks itu ya. Dia masih ada ideologi situ dalam konteks itu karena mereka bertanya dalam konteks itu. Nah baru kemudian terverifikasi, keluarlah tuh. Jadi misalnya pendaftar sekian puluh gitu kan, keluar terjadi sisa 5 tuh misalnya, kirim ke DPP. DPP kita DPP diseleksi lagi kan. Jadi tadi itu, dan setiap tahapan pasti ada pemeriksaan berkas. Betul ini. Jadi kalau ada belum selesai menjalani masa tahanan, nggak mungkin tidak ditahu. Ada ini nggak mungkin gitu loh. Jadi saya di situ. Oke. Nah sekarang kalau ini Pak Sam terkait dengan inisiatif kepala daerah ya kan. Saya tuh Kopel itu juga sebetulnya kan juga memperhatikan secara dekat ya beberapa kabupaten dan itu adalah kabupaten-kabupaten yang sebetulnya punya inisiatif inovasi yang bagus ya, terutama di layanan publik. Nah tapi teorinya kan, atau bukan teori ya, tapi fakta yang kita lihat ini kan kalau beralih ke kekuasaan baru biasanya pelan-pelan hilang atau langsung hilang. Gimana Pak Sam melihat ini? Iya, itu betul. Itu membuat kita pusingkan sebenarnya. Jadi kenapa? Karena satu motif untuk orang menjadi kepala daerah. Jadi mungkin yang pertama juga membuat itu kan misalnya gini, ada inovasi lalu kemudian diberi penghargaan macam-macam gitu ya, di setup by system. Terus kemudian terjadi pilkada. Yang problem itu ketika pilkada mereka saling benturan, lalu kemudian akhirnya kalah gitu ya. Pasti semua di kebijakannya di ini. Dan sebenarnya ada solusi gitu ya. Bagi saya itu ada solusi pernah kami tawarkan. Jadi kebijakan-kebijakan itu kan sebenarnya dikawal, dievaluasi oleh setingkat di atasnya, atas nama pemerintah gitu ya. Jadi misalnya gini, kami ambil contoh lah Makassar soal ombudsman gitu, yang kemudian ini masuk kota ya, kota gitu ya. Kota Makassar, itu kan ya syukur-syukur penggantinya masih bisa kita dekati gitu ya. Akhirnya kan begini, jadi kerjaan baru lagi kita kan. Berhasil tuh Bang Ombudsman gitu loh. Ngulang lagi dari awal. Begitu ganti. Kalau Ombudsman masih bisa, masih ada ini kan. Kawannya membuat lembaga pemantau pengadaan barang dan jasa, itu habislah. Masuk, aku langsung, karena ya syukur-syukur rata-rata kan di Kopel itu kalau mau debat pilkada, beberapa kepala daerah itu kan secara silent bertanya apa agenda penting gitu ya, program. Jadi
teman-teman, kecuali aku waktu Pemprov jadi panelis gitu ya. Tapi kalau di kabupaten teman-teman enggak gitu. Nah, tapi inisiatif-inisiatif para kepala daerah itu yang maju itu datang bertanya. Apa sih problem misalnya Mas Danar di Kabupaten A, malamnya tuh mau debat tuh atau minggu depan gitu ya. Itu kemudian bertanya. Nah itu kemudian dipakai oleh teman-teman di Kopel untuk mengingatkan kembali bahwa ini ada praktek, ada inovasi yang harus dilanjutkan. Bahwa Anda tidak setuju dengan yang kemarin gitu ya. Dan sekarang paksinya berbeda, tidak apa-apa. Ya sedikit agak menjual lah bahwa kalau Anda melanjutkan, maka publik akan berkata bahwa Anda negarawan gitu loh. Gitu kira-kira. Ini bahasa. Tapi di luar itu ya aku mau jelasin Mas Danar gini. Kan jadi pekerjaan kita lagi kan. Betul. Nah ini jadi. Udah sejak awal menginisiasi lagi gitu. Mengawal lagi gitu loh. Nah ternyata dua hal kalau saya gitu ya. Komitmen kepala daerahnya. Yang kedua bagi saya adalah kawan yang masuk yang dibuat inovasi itu mengawal. Tidak juga memang memberikan harapan yang kuat. Gitu ya. Misalnya kalau dia sudah menjadi komisioner di situ atau menjadi apa gitu ya. Ini perlu juga diskusi nih. Kita ini kan rajin mendorong lembaga itu. Iya, begitu dibuka pendaftaran nggak ada yang masuk. Jadi saya ingat itu dia bilang gini pada kepala daerah di Sulawesi sana gini. Ini lembaga dibuat untuk apa? Kenapa enggak ente saja gitu loh? Saya bilang enggak Pak. Kami di sini. Ya sudah kalau begitu nggak usah kita lanjut. Saya tanya, kenapa Pak? Ya kan ini awal harus tetap betul gitu ya. Saya bilang, dapat gampang. Pokoknya saya punya sistem untuk bisa melakukan rekrutmen. Akhirnya kita betul buka tuh bertahap betul sampai dapatlah kandidat Propaswan waktu itu maju gitu kan. Begitu selesai kan aku dipanggil tuh dari rumahnya. Saat itu dia jawab sederhana. Sam, berapa tim rekrutmen tuh? Siapa? Kita ini lagi gitu kan. Dia jawab Pak. Kalau nanti komisioner itu yang duduk di sana kinerjanya baik, maka pahalanya ada. Gitu. Berarti Anda betul-betul bisa lah gitu. Tapi kalau ternyata di sana sama saja yang lain, ternyata dia juga hanya ikut menikmati, dia tidak berdosa, tapi dosanya di ente. Saya bilang. Pulang Pak. Bagi teman-teman yang tim rekrutmen balik, kita hanya beberapa detik gitu selesai, bubar, nggak ada diskusi. Aku balik ke kantor Pak, rapat cepat. Saya bilang ada PR besar yang di depan mata kita. Dia tanya apa lagi nih? Kalau memang begitu di kantor kan gitu. Saat itu sekarang sudah bukan aku direktur gitu, jadi dulu aku direktur. Langsung kumpul semua. Gimana? Saya bilang itu komisioner sudah ada SK. Besok dilantik. Sekarang ente apa? Dia bingung kan? Maksudnya apa ini? Kalau mungkin di tempat-tempat lain kan dapat fasilitas apa? Sekarang saya bilang, mulai detik ini Anda melakukan profiling dan intai betul yang bersangkutan itu apa yang dia kerjakan selama menjabat. Karena ini adalah pesannya dosa berada pada kita. Ampun gitu. Tapi kan ini bagi catatan kita maksudnya bahwa ada lembaga kuasi kurang peminatnya dari teman-teman gitu loh. Ini juga memang gitu ya. Bahkan kita sebenarnya yang di awal sejak awal ngedorong kan, inisiasi, lalu begitu diisi orang regulasinya kita kecewa juga kan gitu. Yang asistensi. Aduh, begitu dia duduk itu kan belagu kan. Duduk diajar dia lebih. Saya sih sebenarnya nggak masalah. Bukan ini ya, maksudnya kalau dia sudah di dalam itu bagus. Dan kalau saya malah bersyukur kalau sudah tidak didampingi. Maksudnya berarti kan dia sudah bisa gitu loh. Dan cuma aku bilang biasa begini sama teman-teman. Bukan hanya di Kuasi mana, termasuk kawan yang di KPU, di Bawaslu, di mana gitu ya. Selalu saya ingatkan. Terutama yang backgroundnya aktivis NGO. Saya bilang gini, bro, Anda kan masuk profilingnya itu membuat bahwa Anda aktivis ini. Cobalah buat perilaku di dalam sebagai seorang yang tanda petik agak dekat birokrasi, sudah menjalani dunia birokrasi, tapi polamu berbeda dengan perilaku Anda itu berbeda dengan memang benar-benar ini gitu ya. Karena paling berat kalau dia bilang gini, misalnya teman-teman di dunia birokrasi, itu kan dulu NGO, itu dulu LSM gitu ya, dulu aktivis, tapi kan sama aja. Saya ingat betul teman-teman waktu ada
di Senjaya jadi bupati, jadi ini. Dia tanya, Sam kenapa nggak pernah ketemu ini? Nggak Pak, saya dari luar aja lihat. Saya sudah berbangga kalau tidak ada isu Bapak itu melakukan tindakan yang tidak bagus kepada aparat gitu ya. Itu sudah luar biasa karena kalau kinerjanya sama aja dengan yang bukan dari NGO, ya sudah kasih aja lah mereka jadi bupati gitu kan. Itu yang ininya. Kita harus punya nilai lebih lah gitu. Iya. Artinya itu juga masih jadi pekerjaan rumah. Pekerjaan kita ya. Nggak tahu sampai kapan bisa dicapai gitu. Oke, jadi yang pertama tadi kan menjangkarkan perubahan yang sudah dilakukan oleh kepala daerah kan. Ya. Dan itu kan berlaku di mana-mana ya. Dan ya kalau kita mau ngambil contoh yang paling klasik, misalnya dulu rombongannya Gamawan Fauzi gitu kan. Yang awal-awal itu kan. Dari mulai pendoron transparansi kan. Betul. Yang dari mulai Solo ya. Lalu kemudian naik jadi gubernur, jadi Mendagri gitu ya. Dan terakhir mungkin Bu Risma yang bisa kita lihat ya. Surabaya. Itu kan pertanyaannya sama. Ini apakah inisiatifnya akan tetap jalan atau dia akan balik lagi ke zaman sebelum inisiatif itu diambil. Iya, jadi tadi belum selesai itu ya. Ini tadi kan problem di masyarakat sipil. Yang aku sebut tadi kan ada yang kawal pemerintah. Ya, jadi harusnya kan di pusat itu kan punya data informasi daerah praktek-praktek di daerah, terutama Bappenas gitu ya. Nah, dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, celakanya ini problem. Saya selalu banyak berdiskusi dengan Kemendagri. Apa sih yang dievaluasi di APBD? Kebijakan-kebijakan apa gitu ya? Kalau sekedar melihat angka nggak usah. Dan aku nggak setuju kalau itu karena itu otonomi. Angka itu maksudnya duit ya? Duitnya di APBD. Oh ini kemahalan gitu loh. Emang masih datanya apa gitu loh? Iya. Biarinlah sama DPR yang harus kita perkuat situ. Yang harus dilihat di sana kalau bicara konstitusinya kan sebenarnya yang dipotret adalah bagaimana kesesuaian RPJMN gitu ya, RPJP pusat ke bawah gitu ya. Dan yang menjadi penting bagaimana merawat inovasi ini katanya. Itu sebenarnya yang harus dilakukan. Jadi tidak kemudian karena berganti dia juga lupa gitu ya. Ini yang penting mengawali dan mengingatkan. Anda itu dulu ada inovasi ini gimana kok nggak lanjut gitu loh. Nah ini bagi saya yang tidak terjadi. Nah ini satu hal yang menarik sebetulnya teman-teman juga sedang diskusi ini Pak Sam. Jadi ada keinginan atau gagasan paling tidak ya di beberapa kawan-kawan ya untuk mendorong perubahan transfer fiskal. Jadi bagaimana caranya? Salah satu cara untuk memelihara inovasi itu adalah juga memberikan insentif fiskal bagi daerah. Kan selama ini kan keluhan daerah begini, saya itu inovasi bukan hanya pengen dapat plakat atau piagam. Betul. Karena begitu saya melakukan inovasi, saya juga investasi loh sebetulnya. Saya ngeluarin duit gitu. Betul. Nah untuk memelihara inovasi ini harusnya ada insentif fiskal dari pemerintah pusat. Gitu. Nah itu kira-kira pikirannya ke arah sana. Ya sebenarnya gini, itu tadi aku masuk. Jadi kalau kita baca di Undang-Undang 23 gitu ya, sekarang ini yang berlaku sekarang ini, itu kan poin besarnya dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu kan inovasi. Itu ada di sana. APBD itu kan rujukannya juga ke situ gitu loh. Jadi batan tubuhnya dalam APBD itu kan ada konsideran gitu kan, mengingatnya macam-macam. Lalu kemudian undang-undang itu dirujuk. Bagi aku itu bukan cuma sekedar diketik gitu, tapi itu masuk sebagai justifikasi apa yang poin penting. Nah dalam APBD itu akan muncul inovasi itu kan. Nah hanya saja memang itu tadi harusnya yang mengevaluasi itu mengingatkan situ. Ini sudah pernah ada. Lalu kemudian itu satu. Kedua tadi insentif. Jadi harusnya memang pada saat ini kan struktur APBD kan jelas tuh pendapatan di belanja, di belanja gitu ya, itu kan masuk di masa iya setiap tahun beli kertas? Kan lucu tuh setiap pertanyaan besar kan sebenarnya kalau Kemendagri butuh dulu kan kita punya tuh Simbranda kan, jadi merekap kalau itu dihitung tiap hari untuk beli kertas biar satu kabupaten udah penuh kertas tuh gitu kan. Nah artinya apa? Ini harus dilihat bahwa komponen belanja itu harusnya programnya bergeser. Masa tiap tahun bangun sekolah? Kan gitu. Umur bangunan sekolah kan 15 tahun. Maka harusnya bergeser ke inovasi. Nah, inovasi ini harusnya dipahami begitu berlaku Undang-Undang 23, maka desain program dalam APBD itu lebih banyak pada kerangka inovasi. Nah, lagi-lagi saya sepakat tadi pemerintah daerah kegelisahan itu. Karena yang justru dicek adalah dan bisa bersoal kalau terlalu banyak ini lembaga inovasi ini apa nih? Kan banyak disoal di situ. Bukan malah diapresiasi gitu loh. Harusnya kalau ada gitu undang mereka debat
ini konsepnya akan begini, mendukung ini gitu loh. Dan pemerintah pusat kalau itu dianggap qualified, support karena kan sumber dananya banyak itu dari pusat. Iya. Artinya memang sebetulnya pusat hanya cek aja ini inline nggak dengan RPJMN gitu kan? Kalau inovasinya kuat dan dilihat ini anggarannya cuma 1 miliar tapi potensial dan bisa direplikasi, udah jadinya itu laboratorium untuk replikasi ke daerah lain. Jadi pusat ikut terlibat gitu loh, bukan malah sekedar aduh ya kemalahan nih ini di sini gitu. Bagi saya itu enggak ini. Jadi kayak kasir. Teknis kasir gitu ya gitu yang. Nah itu terjadi selama ini gitu. Jadi artinya peluang untuk masuk menjangkarkan perubahan itu melalui perubahan skema transfer fiskal ke daerah itu sangat besar. Di undang-undang itu kan sebenarnya sudah ada. Sudah gitu ada. Tinggal kemudian didorong. Kemauan kan yang problemnya ada ndak orang ikhlas bisa menyerahkan sebagian kewenangannya dan ngikut. Kalau kewenangan jadi ke situ bisa. Gitu ya. Tapi ngikut ndak ini? Padahal kan teorinya kan jelas tuh kewenangan ada duit gitu kan. Nah ini yang menurut saya perlu ini. Tapi kan ini konsepsi negara kan harus begitu sebenarnya. Gitu. Jadi artinya uang itu bagian dari implementasi komitmen atas kewenangan yang diberikan. Harus. Kan? Kalau justru dia tinggal duit di sini, aturannya di sini itu bukan otonomi daerah, tapi otonomi kewenangan. Nah soal pelayanan dasar gimana Mas Sam? Apakah juga sebetulnya karena persoalan tadi yang kita diskusikan artinya pelayanan dasarnya juga tidak terlalu signifikan berubah secara kualitas? Saya selalu menyebut ya, jadi ada 2 hal yang sebenarnya bisa diintervensi pusat itu dalam evaluasi. Jadi misalnya pergantian 5 tahun pimpinan gitu ya. Kan jelas tuh kepala daerah visinya ini kepilih lalu kemudian ternyata bergeser gitu ya. Jadi APBD karena selalu saya sebut begini. Pada saat dia pilkada menyebut untuk pengentasan kemiskinan, tapi kemudian begitu dia kepilih karena ada cukup maka membuatnya adalah Tugu Pahlawan gitu ya. Ada tuh satu daerah di kampung aku sebenarnya gitu ya di Sulawesi, bukan pas di tanah kelahiran saya. Itu menarik. Hampir mendapat penghargaan di Kementerian Bro. Jadi daerah ini menyebut gini. Di APBD-nya menarik. Penanggulangan kemiskinan. Itu adalah porsi anggaran yang gede gitu ya. Begitu dicek di kegiatan, itu pembangunan Tugu Pahlawan. Aku bilang ini karena masyarakatnya tidak taat kepada pahlawannya gitu kan. Tapi apa? Bukan daerahnya yang salah menurut saya. Karena itu dievaluasi oleh di atasnya gitu. Nah ini harusnya itu yang dicek. Kalau dia isunya pengentasan kemiskinan, maka variabelnya apa? Berapa sih tingkat kemiskinan di daerah itu? Lalu kemudian apa inovasi yang bisa ini. Nah dulu itu kan ada SRTPK apa macam-macam gitu ya. Nah ini kemudian naik. Karena aku sebut nih SRTPK, pemerintah pusat harusnya kawal ini. Satu lagi nih Pak Sam terkait dengan upaya kita sama-sama lah ya mendorong transparansi anggaran. Kan kayaknya udah lama banget ya, 2005 kalau saya nggak salah tuh performance based budgeting. Apa kabar nih? Performance budgeting atau NEET gitu. Jadi apa ya? Itu tadi mengelola memelihara inovasi gitu ya, yang tidak ini. Dan yang lain memang saya kira saya selalu menyebut secara prosedural normatif baik. Orang menyebut kayak ini contoh sosial lah gitu ya. Ditanya, saya pernah teman-teman tanya, apa sih korupsinya? Udah masuk di LPSE apa semua terbuka gitu. Iya, secara normatif. Tapi kan ternyata korupsi itu kan saya selalu membuat gini. Korupsi itu kan berbeda dengan pencuri. Kalau pencuri kan tidak membutuhkan akal yang lebih, yang mumpuni gitu ya, dan bisa sendiri. Nggak butuh kecerdikan. Gitu. Yang penting nekat gitu loh. Dan ada peluang gitu kan. Pencuri tidak bisa menciptakan peluang Pak. Dia hanya memanfaatkan peluang, celak peluang gitu. Nah kalau koruptor kan dia harus berjamaah. Lalu kemudian dia harus mampu betul-betul memanfaatkan celah peluang itu. Kalaupun ternyata itu tertutup, maka dia bagaimana menciptakan peluang yang baru. Nah ini yang terjadi. Jadi kita mengadvokasi transparansi anggaran gitu ya. Lalu kemudian memang ini bagi saya adalah harus memang dievaluasi secara total gitu ya. Secara kuat gitu antara pemerintah pusat dan daerah. Karena program ini kan akhirnya dimaknai secara prosedural. Kalau pemerintah daerah sudah membuka di website ringkasannya, lalu kemudian itu pemerintah pusat malah memberikan
penghargaan gitu loh. Tidak melihat pada substansi gitu ya. Bagaimana proses lahirnya anggaran itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang adalah lagi-lagi sebenarnya kita ada situasi menilai, ini saya sebut LKPJ ya. Jadi saya pernah mendorong di Kemendagri sebenarnya waktu ya kita sama lah ya, tahun berapa itu? 2008 gitu ya. Untuk memperbaiki bagaimana LKPJ itu punya makna. Jadi misalnya gini. Kan lucu tuh. Pemerintah daerah ada duit misalnya sekian miliar. Programnya katanya membangun ini. Tapi kan justru yang dipotret nanti adalah yang banyak di-push itu adalah bangunan ini. Kenapa? Ini adalah kepentingan kapitalisasi untuk maju lagi kan di situ. Ini tidak nyambung. Akhirnya apa? Ini seolah-olah di sini saja lalu kemudian di sini gitu. Nah, bagi saat itu sebenarnya kita mendorong bahwa LKPJ itu memotret yang betul sesuai visi misi. Yang kemudian sesuai janji. Sehingga kemudian ini menjadi terlembaga. Dan harapannya LKPJ ini bisa menjadi salah satu tools yang mengevaluasi oleh pemerintah pusat apakah yang bersangkutan layak maju lagi atau tidak gitu kan. Tapi kan tidak tuh. Karena ada problem yang dikapitalisasi di sini yang proyek-proyek mercusuar itu gitu ya. Saya nggak paham juga, ini masih perlu diskusi kita lagi lebih analisis lagi gitu ya. Coba kita lihatlah, kalau mau pilkada pasti yang muncul si A bupati kita ini petahana berhasil sini. Apa indikator berhasilnya? Alhamdulillah dia membuat taman ini. Mereka tidak pernah lihat siapa di balik taman itu kan. Dia berhasil menimbul laut gitu. Berapa ekosistem di situ dirusak. Tapi kan yang di permukaan dilihat oleh masyarakat gitu ya. Sehingga itu tadi berjalan saja di sini lalu kemudian di sini. Lagi-lagi pusat juga tidak mampu menjangkau gitu ya. Itu yang menurut saya yang perlu kita ini ke depan gitu. Tapi memang bagi saya transparansi itu harus dikawal terus gitu ya. Karena semakin tidak transparan semakin korup. Cuma bagaimana menjaga kualitas gitu ya. Iya. Artinya memang harus cari alternatif rute ya. Ya di situ harus. Karena kan kalau misalnya cita-cita tadi Pasam kan termasuk evaluasi pemerintah pusat sebetulnya kan salah satu refleksi betapa kita itu dalam konteks bernegara ya masih melihat perencanaan pembangunan dan kemudian evaluasinya sebagai bisnis biasa aja gitu. Jadi apa kabar tuh keinginan presiden money follow program? Nggak nyampe di situ gitu loh. Jadi saya sebenarnya berharap kan ada bertanya teman-teman, ini kan sudah otonomi daerah ngapain lagi gitu loh. Saya memandang tapi itu penting. Ini dalam struktur pemerintahan gitu ya. Tapi pemaknaan ngapain APBD dibawa ke pusat dicek gitu ya. Itu kan tanda tanya besar yang harus dijawab. Bayangin dokumen segini diantar oleh anggota DPRD, diantar oleh SKPD, TPAD untuk datang melapor. Berapa duit yang habis itu? Dan berapa ratus kabupaten kota ya? Berapa ratus kabupaten kota gitu kan? Jadi bagi saya sayang sekali kalau hanya itu diantar lalu kemudian tidak bermakna gitu. Jadi ini yang harus dievaluasi apakah itu penting dan tidak penting. Saya memandang itu penting kalau maknanya harus diperkuat. Artinya diletakkan di level yang level strategis. Betul. Bahwa kita itu negara kesatuan, ada relasi pusat daerah kan gitu. Itu yang harus itu harus diperkuat, bukan yang tadi disebut kasir ya. Oke, Pasam. Siap. Terima kasih banyak nih Pasam waktunya. Alhamdulillah. Ngobrolnya sebentar tapi agenda follow up-nya banyak banget. Itulah asiknya kalau kita bertemu. Jadi harus seolah kita bersemangat karena masih ada PR gitu ya. Kalau tidak ada PR kita kemudian tidak bersemangat. Siap. Oke, makasih sekali lagi Pasam.